Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Beberapa saat kemudian, Mita dan Aji meminta izin ke ibunya untuk sekedar berjalan-jalan mencari angin. Dan kebetulan Dea juga telah tertidur, maka ibu itu mengizinkan mereka untuk keluar. Aji memarkir mobilnya di daerah Megamas dan persis di tepi pantai. Saat Aji membuka pintu mobilnya, Mita menoleh mengernyit. Mau kemana? Mending di dalam mobil aja. Aji hanya tersenyum dan tak menjawabnya. Kemudian pria itu menutup pintu depan dan berputar menuju samping kiri mobil. Mita menoleh ke belakang saat Aji membuka pintu tengah bagian kiri mobil. "Kok kamu duduk di belakang?" tanya Mita heran. Pengen meluk kayak gini, Aji segera melingkarkan kedua lengannya di leher Mita di belakang, lalu mencium lembut rambut wanita itu. Mita memejamkan kedua matanya, merasakan sebuah kasih sayang yang diberikan oleh Aji malam ini. Kemudian membalas dengan memegang kedua tangan Aji yang sudah berada di perutnya. "Makasih." Tak sempat melanjutkan ucapannya, Aji mendengar suara sesenggukan wanita itu, lalu merasakan tangannya basah oleh tetesan air mata. "Kenapa nangis?" tanya Aji sambil menyentuh lembut wajahnya. "Enggak, bahagia aja Ji, dan aku nggak pernah berpikir hubungan kita akan sejauh ini," jawab Mita mengeratkan pegangannya di kedua lengan pria itu. Kemudian Aji menghela nafas panjang, begitu juga Mita yang lebih memilih diam dan menikmati setiap detik bersama Aji. Dipeluknya dengan penuh perasaan. Mereka cukup lama terdiam menikmati kehangatan satu sama lainnya, dan Aji maupun Mita sudah memejamkan mata dengan perasaan yang bahagia. Aji merasakan kedua lengannya mendapatkan elusan lembut dari wanita itu. Kemudian ia kembali membuka kedua matanya menatap rambut wanita itu yang masih berada di jok depan. Makasih sudah memberikan kebahagiaan seperti ini ke Mita, dan Mita berharap semoga saja kebahagiaan ini akan tetap bertahan selamanya, gumam Mita pelan, dan Aji tersenyum di belakang Mita saat mendengarnya. Aji merasa tidak perlu menjawabnya dan hanya memilih berdiam karena apa yang telah ia tunjukkan saat ini sudah tentu menjawab apa yang Mita pikirkan. "Ji." Mita melepaskan pelukannya lalu sedikit menaikkan badannya sambil menoleh ke belakang. "Aku pengen ke belakang." "Sini," kata Aji, lalu membantu Mita menyeberang ke jok tengah. Mita memekik sesaat setelah jatuh di pelukan Aji. "Hati-hati," kata Aji, lalu setelah wanita itu sudah berada di jok tengah. Maka ia sedikit menggeser tubuhnya karena ternyata wanita itu tanpa mengatakannya dari gerakannya, Aji mengetahui bahwa ia akan baring di pangkuannya. Mita menatap sendu wajah Aji dari bawah. "Hai ganteng." Aji menundukkan wajah melihat wanita itu yang tersenyum menatapnya. Kemudian ia mengusap lembut rambut wanita itu yang berada di pangkuannya. "Aku sayang banget sama kamu, Ji," gumam Mita. "Mitu," Aji menjawabnya. "Ji." Mita memegang wajah Aji lalu kembali menatap bola mata pria itu dengan penuh perasaan. "Ya sayang." Mendengar panggilan itu menimbulkan rona merah di kedua pipi Mita. "Boleh minta sesuatu?" "Kalau mintanya aneh-aneh mending jangan deh, daripada digerebek sama Satpol PP." Aji terkekeh saat setelah menjelaskan ke Mita. Namun Mita tak menampakkan senyuman di wajahnya membuat Aji mengernyit.
Mita serius, Aji hanya mengangguk mendengarnya karena mengetahui bahwa wanita itu sedang tidak bercanda karena terlihat dari tatapannya saat ini. Apa tuh? Aji bertanya dengan lembut sambil mengusap dahi Mita, menyampingkan rambutnya yang menutupi sebagian dahinya yang terlihat mengkerut. Mita hanya minta satu, kalau misalnya terjadi apa-apa sama Mita, maka Mita mencoba menahan gejolak di dadanya malam ini. Apakah Aji akan tetap menyayangi Dea seperti anak sendiri? Saat melanjutkan ucapannya, tetesan air matanya mengalir di pipinya hingga membuat celana yang Aji gunakan sedikit lembab. Hus, ngaco kamu. Lagian emangnya kamu mau kemana? Kan kamu dan Dea akan selalu berada di sisi Aji sampai kapanpun, kata Aji sambil menggelengkan kepalanya. Kan misal aja, Aji menghela nafas menatap kedua matanya yang masih saja meneteskan air mata, walaupun wajah wanita itu tiba-tiba sudah tersenyum. Udah, nggak usah ngomong aneh-aneh dan nggak akan terjadi apa-apa sama kamu maupun sama Dea. Mendengarnya, Mita kembali menyentuhkan jemarinya di wajah pria itu. Iya kan, kita nggak tahu takdir kita seperti apa nantinya, kata Mita menatapnya. Dan wajahnya kini terlihat murung dan penuh kesedihan. Seperti papahnya Dea yang tiba-tiba aja sudah meninggalkanku bersama Dea. Kembali wanita itu menangis penuh kepedihan. Dan saat itu di mana Mita sangat hancur setelah mendengar kabar kalau dia telah tiada. Aji merasakan apa yang dirasakan oleh Mita, lalu Aji kembali memeluknya untuk memberikan kekuatan terhadapnya. Aji yakin semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu harus kuat karena kamu dan Dea harus tetap melanjutkan kehidupan ini. Aku janji akan selalu membuat kalian bahagia, kata Aji. Iya, Ji, jujur Mita bahagia banget bisa mencintaimu dan juga dicintai oleh kamu. Iya sayang, udah jangan terlalu berpikir lagi, hiduplah untuk hari esok karena waktu tidak akan pernah berjalan mundur. Aji mencoba menghiburnya. Kamu masih ada Dea yang lucu, pintar, cantik, menyayangi mamanya yang juga tak kalah cantik. Akhirnya Mita bisa sedikit tersenyum mendengar perkataan Aji. Dan kalian akan menyayangiku dan menerimaku sebagai pengganti papahnya Dea. Aji melanjutkan perkataannya. Iya, insya Allah kami telah menerimamu sejak lama, sejak kamu bisa membuat Dea tersenyum lagi. Dan senyuman itu tidak akan pernah luntur, itulah janjiku. Aji kembali menegaskan kalimatnya dan Mita mengangguk penuh kebahagiaan mendengar semua ungkapan kasih sayang yang keluar dari mulut pria itu yang begitu dicintainya. Makasih ya Ji, makasih banyak karena telah sayang kepada kami. Mita kembali meneteskan air mata kebahagiaannya. Udah jangan menangis lagi ya. Mereka kembali terdiam dan masih terdengar suara sesenggukan Mita di dalam pelukan Aji. Oh iya, besok jadinya berangkat jam berapa? Tanya Aji memecah keheningan. Jam 2 siang sayang, jawab Mita. Oh iya, Garuda siang berarti. Untung ibu masih dapat tiket yang sama, maka kami jadi pulangnya bisa barengan besok, kata Mita membuat Aji menghela nafas lega. Ya sudah, mending kita pulang yuk, kata Aji lalu mengangkat lengan kirinya untuk melihat arloji. Ini udah jam 12 juga, yuk. Mita mengangkat tubuhnya lalu duduk memandang Aji di sampingnya. Yah, jangan tinggalkan Dea ya, kembali wanita itu mengucapkan kalimat yang menurut Aji sangat aneh. Aji mengernyit, tuh mulai lagi, udah nggak usah pikirin yang sedih-sedih lagi, capek tahu kalau bersedih terus. Iya, kan Mita hanya ngingetin. Wanita itu kembali tersenyum namun cara pandangnya sangat berbeda. Tanpa Aji sadari, Mita memandangnya sangat dalam. Ya sudah, Aji ke depan dulu. Oke, pelan suara Mita namun masih terdiam kaku memandang dengan tatapan hampa saat Aji telah beranjak dari posisi sebelumnya.
Bahkan saat Aji sudah berada di jok depan, Mita masih melamun dengan pikiran kosong. "Hei, kok masih diam? Mau di situ atau mau ke depan?" Aji menoleh, membuat Mita sedikit terkejut. Iya, Mita segera bergerak ke depan dan ia akhirnya duduk di jok depan samping Aji. Akhirnya Aji menjalankan mobil menuju kosannya dan tanpa ia sadari Mita kembali melamun dengan pikiran kosong dan pandangannya lurus ke depan. Lalu tiba-tiba tersirat sebuah senyuman penuh arti di wajah Mita saat melihat sesuatu. Pah, batin Mita kemudian.